Baik, akan saya lanjutkan. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang uji regresi sederhana dan berganda. Jadi, apa itu uji regresi? Uji regresi adalah uji yang merupakan satu langkah lebih maju. Istilahnya uji ini satu langkah lebih maju daripada uji korelasi. Karena sebelumnya di uji korelasi itu menguji hubungan, tapi tidak dapat menggambarkan apakah variabel X ini akan dapat memprediksi variabel Y. Istilahnya kalau variabel X ini naik, apakah variabel Y ini turun ini karena variabel X atau tidak gitu. Jadi hanya menghubungkan ada hubungan saja, tapi belum tentu kedua hal tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, di uji regresi ini kita bisa menggunakan uji ini untuk menentukan apakah variabel dapat memprediksi variabel yang lain. Dapat digunakan untuk menentukan prediksi variabel dengan variabel satu dengan variabel lainnya. Adapun asumsi dari uji regresi ini diantaranya adalah hubungan linearitas, sehingga data-data yang digunakan itu harus linear satu. Lalu normalitas multivariat, yaitu pada setiap variabel harus teruji normalitasnya. Lalu yang ketiga ada homogenitas dari variabel, ya itu uji normalitasnya, maksudnya asumsinya. Lalu selanjutnya adalah terdapat dua model, yaitu uji regresi model sederhana dengan uji regresi model berganda. Perbedaannya antara kedua model ini adalah ketika kita menggunakan model sederhana adalah kita hanya membandingkan dua variabel saja, antara variabel dependent atau variabel outcome-nya, hasilnya, dengan variabel independent atau covariatnya atau variabel yang akan mempengaruhi. Sebaliknya, ketika kita bicara tentang regresi model berganda, itu adalah kita menggunakan satu variabel dependent dan beberapa variabel yang akan menentukan atau memprediksi, asumsinya akan memprediksi dari hasil variabel dependent itu tadi. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini untuk model uji regresi berganda adalah metode menginputkan data atau covariat itu tadi akan mempengaruhi hasil. Dari yang saya ketahui itu ada beberapa pilihan, ada stepwise, backward, forward, dan lain sebagainya, dan itu akan mempengaruhi hasil atau model dari regresi itu sendiri. Baik, sekarang saya akan mempraktikkan cara mengerjakan menganalisis data, maksudnya pada uji model regresi ini. Di sini saya memilih 3 variabel kembali, yaitu satu, ketahanan fisik berat badan saat ini, dan juga ketahanan stres, kemampuan ketahanan stres. Nah, di sini saya memiliki hipotesis adalah hipotesis model sederhana saya, ketahanan fisik dapat memprediksi perubahan berat badan saat ini. Lalu yang kedua adalah hipotesis model berganda, yaitu ketahanan fisik dan kemampuan ketahanan stres dapat memprediksi perubahan berat badan saat ini. Baik, saya langsung buka file CSV-nya. Filenya sudah saya jadikan ke file CSV agar bisa dibaca oleh JSP. Di sini, nah, kita mempunyai variabel berat badan saat ini, ketahanan fisik, dan juga perubahan kemampuan ketahanan stres. Sudah saya atur. Lalu kemudian untuk melakukan uji regresi, kita akan masuk ke menu yang ini, regresi, lalu linear regression. Oke, nah di sini ada 3 variabel, ada dependent variable dan covariates. Di sini kita mulai dengan uji model sederhana terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan menggunakan berat badan saat ini sebagai variabel outcome-nya atau variabel hasilnya, dan di sini saya akan menggunakan ketahanan fisik sebagai variabel prediktor. Nah, baik. Baik, skornya sudah terlihat sekarang.
dapat dilihat hipotesis 0 dan hipotesis 1 model. Dari sini kita bisa melihat kembali korelasi antara dua variabel ini adalah 0,079 yang menandakan bahwa tidak ada hubungan yang terlalu signifikan antara berat badan saat ini dengan ketahanan fisik. Nah, hal tersebut akan memperkuat bahwa dalam R kuadrat ini akan ditemukan bahwa kita memiliki skor 0,006 yang mengartikan bahwa skor ini hasil uji ini mengatakan tidak ada berat badan ketahanan fisik, maksud saya tidak dapat memprediksi hasil dari berat badan saat ini. Seperti itu. Kita bisa menggunakan turbin Watson ini. Nah, kenapa saya melibatkan turbin Watson sini? Saya melibatkan turbin Watson sini adalah untuk menghitung normalitas dari data. Jadi, misalnya dari statistik ini sesuai dengan manual book yang tadi JSP yang saya gunakan sebagai bahan referensi, turbin Watson ini dapat digunakan untuk menginvalidasikan data. Istilahnya ketika skornya tidak sesuai dengan apa yang ada di normanya, maka hasil ini tidak valid. Nah, di sini terdapat berapakah rentan skor yang valid. Rentan skor dikatakan valid ketika berada di antara angka 1 hingga angka 3. Nah, normalnya akan berkisar di antara angka 2. Nah, sekarang kita dapat melihat bahwa skor yang ada di sini ada 1,7 sehingga dapat dikatakan bahwa skor ini valid. Uji ini valid maksudnya. Nah, lalu kita memiliki uji ANOVA. Dari uji regresi ini sangat bergantung pada sebuah model kotak, kalau saya bilangnya sepemahaman saya. Jadi dalam ANOVA ini akan menjelaskan model dari prediktor ketahanan fisik kepada berat badan saat ini itu tadi. Jadi ketika prediktor ini baik, maka dapat dikatakan bahwa prediksi dari ketahanan fisik ke berat badan saat ini sangat valid seperti itu. Nah, berhubung di sini sudah terlihat bahwa hasilnya tidak sesuai, maksudnya tidak ada prediksi yang signifikan, tidak terlalu trivial, tidak ada sama sekali, malah cuma 0,006, maka saya rasa model dari ANOVA ini tidak perlu kita perhitungkan. Nah, lalu yang untuk ke bawahnya lagi kita memiliki koefisien. Fungsinya koefisien ini adalah kita dapat menggunakan intercept dan juga ketahanan fisik ini sebagai angka untuk dimasukkan ke dalam kalkulasi perhitungan linier. Ada dalam rumusnya itu, kalau tidak salah, nah ini, maka kita bisa memasukkan interceptnya di sini, konstannya, lalu kita bisa memasukkan regressionnya di sini, R strength-nya. Dalam kasus ini berarti kita memasukkan si ketahanan fisik 0,105, lalu kita memasukkan skor independen dari prediktor tadi, skornya si ketahanan fisik seperti itu. Itu untuk hasil uji regresi model sederhana. Nah, sekarang kita berpindah kepada uji model regresi model multivariat. Maksud saya berganda. Nah, dalam melakukan uji regresi model berganda ini kita memiliki dua metode, yaitu pada dasarnya untuk uji model berganda ini kita menggunakan satu dependent, satu hasil, namun kita memiliki banyak prediktor yang akan mempengaruhi apakah outcome ini akan dipengaruhi oleh variabel yang disediakan. Nah, kita mempunyai opsi dapat melakukan secara univariat dan juga multivariat.
apa yang saya pahami dari konsep univariat dan multivariat adalah ketika saya mengatakan bahwa multivariat uh, multivariat itu berarti kita memasukkan secara langsung, secara bersamaan, simultan. Jadi kita memasukkan dua faktor ini tadi. Oh ya, yang perlu dicatat lagi adalah metode memasukkan data tadi. Hasil dari kita input data ini dapat mempengaruhi hasil dari si prediktor itu tadi. Maka metode yang kita gunakan, urutan dari variabel yang kita masukkan juga akan mempengaruhi hasil dari prediktor model regresi ini tadi. Langsung saja kita masukkan semuanya. Kovariat. Di sini saya pakai enter untuk menganggap bahwa ini adalah satu kesatuan, yaitu variabel 1. Nah, di sini skornya juga dapat terlihat, korelasinya masih rendah, R kuadratnya juga masih rendah, skor regresinya. Begitu pula dengan Darwin-Watsonnya yang juga masih bisa dikatakan sebagai uji yang valid dan juga masih kurang lebih sama seperti itu untuk multivariat. Maaf, nah ya. Nah, ini untuk yang multivariat ketika kita menggunakan variabel ini secara bersamaan menjadi satu kesatuan. Nah, sekarang kita coba menggunakan metode backward. Maka akan muncul beberapa model. Nah, di sini kita akan muncul 3 model. Nah, di 3 model ini secara mudahnya terdapat 3 hal yang menjadi faktor di sini, yaitu perubahan kemampuan ketahanan stres, ketahanan fisik. Kita menggunakan 3 konsep dari backward sendiri adalah, sepengetahuan saya adalah ketika kita menginput semua prediktor yang ada, lalu kita buang beberapa variabel yang mungkin tidak terlalu memberikan kontribusi yang tinggi agar model dari ANOVA ini tadi, model regresi ini tadi, itu dapat berjalan dengan maksimum prediksi. Nah, seperti yang kita lihat ini tadi, dari 1 ini ketahanan fisik dan perubahan kemampuan ketahanan stres kita masukkan. Proses ini dilakukan secara otomatis oleh CISP. Nah, setelah itu di nomor 2 dapat kita temukan bahwa ketahanan fisik bertahan, sedangkan perubahan kemampuan ketahanan stres tidak ada di sini. Nah, prosesnya seperti itu. Itu untuk yang univariate atau berbeda secara satu-satu seperti itu. Kita beberapa model, hasilnya sudah saya input dan sudah saya jelaskan tadi, kurang lebih sama hasilnya. Nah, lalu kesimpulan yang kita bisa tarik dari uji regresi sederhana dan model berganda ini apa? Jadi seperti ini. Untuk model sederhana, ternyata ketahanan fisik tidak dapat memprediksi berat badan saat ini dengan skor uji regresi sebesar 0,006. Dengan kata lain, dia bisa menjadi prediktor, tapi tidak terlalu dia tidak menjadi prediktor karena skornya yang terlalu kecil. Begitu pula dengan model berganda, yaitu ketahanan fisik dan kemampuan ketahanan stres tidak dapat memprediksi hasil dan berat badan saat ini dengan skor uji regresi R2 0,007. Ini tadi saya ambil dari metode backward yang saya
menjadi ada 3 model. Itu saya jadikan kesimpulan dalam uji regresi model berganda ini. Baik,